Hola, kembali lagi di channel Bodega Tutorial, tempatnya berbagai tutorial bermanfaat yang mempermudah hidup kalian. Di video kali ini gue akan memberikan tutorial dan langkah-langkah untuk memperpanjang SIM secara online melalui aplikasi digital Korlantas Polri yang bisa kalian install di HP. Video ini dibuat berdasarkan pengalaman yang udah gue lakukan dan berhasil memperpanjang SIM secara online. Durasi video ini mungkin agak panjang karena ada banyak tahap yang perlu diperhatikan, tapi jangan khawatir, akan gue tandai menit-menitnya yang bisa kalian cek di kolom deskripsi video ini, atau mungkin juga akan gue tulis lah ya nanti di komentar. Jadi kalian bisa cek tahap-tahap apa aja yang ingin kalian ketahui. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar nggak bolak-balik cari video untuk mengikuti langkah-langkahnya. Langsung aja kita ke tahap pertama, yaitu kelengkapan foto berkas. Foto berkas yang perlu kalian lengkapi adalah 1. Pas foto digital dengan background warna biru, foto tanda tangan di atas kertas putih polos, foto fisik SIM yang masih aktif, dan foto fisik eKTP. Ingat, perpanjangan hanya bisa untuk SIM yang masih aktif. Telat memperpanjang SIM, maka sudah tidak bisa diperpanjang masa berlakunya, dan untuk mendapatkan SIM lagi harus mengikuti prosedur pembuatan SIM baru. Kalau kalian belum punya pas foto, bisa mengikuti video tutorial yang sudah gua buat sebelumnya. Silahkan cek link yang ada di pojok kanan atas video ini atau cek deskripsi video ya, karena ada syarat tertentu agar pas foto kalian bisa diterima. Untuk perpanjangan SIM sudah bisa dilakukan 90 hari sebelum masa berlaku habis. Gua sendiri memperpanjang masa berlaku SIM sekitar 10 hari sebelum tanggal masa berlaku habis. Saran gua, waktunya jangan terlalu mepet ya. Khawatir terjadi kendala yang tidak diinginkan dan SIM kalian malah gagal untuk diperbarui. Tahap kedua, install dan login di aplikasi Digital Korlantas Polri. Silakan menginstal aplikasi Digital Korlantas Polri melalui Play Store atau App Store. Jika sudah, silakan buka aplikasinya. Kita diminta memasukkan nomor handphone yang masih aktif dan ada pulsanya karena akan dikenakan tarif untuk pengiriman SMS dan kode OTP. Penulisan nomor handphone tidak pakai 0 di awal ya, langsung mulai dari angka 8 sekian-sekian gitu. Lalu klik lanjutkan. Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke aplikasi pesan untuk mengirimkan format pesan pendaftaran. Kirim pesan itu menggunakan kartu yang didaftarkan tadi, jangan sampai salah ya. Setelah dikirim, tunggu sebentar dan kita akan mendapatkan balasan SMS yang meminta konfirmasi pendaftaran. Silakan balas OK. Kemudian kita akan mendapatkan SMS balasan lagi bahwa pesan yang kita kirim sudah diterima dan diminta untuk kembali ke aplikasi untuk melanjutkan. Tunggu sebentar, sampai ada pemberitahuan bahwa nomor ponsel terverifikasi. Selanjutnya kita diminta membuat PIN yang terdiri dari 6 angka. Agar tidak lupa silakan catat nomor handphone dan PIN yang digunakan untuk masuk ke aplikasi ini. Sekarang kita sudah berhasil masuk ke dalam aplikasi Digital Korlantas Polri. Tahap ketiga, yaitu melengkapi dan verifikasi data. Setelah masuk ke dalam aplikasi, kita diminta untuk melengkapi data. Silakan klik lengkapi data sekarang. Isikan NIK eKTP, nama sesuai eKTP, dan alamat email. Selanjutnya klik simpan. Kita juga langsung diminta verifikasi eKTP dengan klik verifikasi sekarang. Kita diminta verifikasi wajah, baca dulu instruksi yang ditampilkan dan ikuti dengan benar. Kalian harus berhasil melewati tahap ini untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau kalian belum berhasil verifikasi eKTP, coba ulangi beberapa kali atau bisa juga restart dulu handphone kalian. Tapi kalau masih gagal, kemungkinan handphone kalian belum didukung oleh aplikasi ini. Sama yang terjadi dengan gue, ternyata handphone gue ini nggak bisa dipakai untuk verifikasi eKTP. Kemungkinan masalah kompatibilitas sistem ya. Solusinya gue pakai handphone lain yang udah terinstall aplikasi Digital Korlantas Polri. Login menggunakan nomor yang sudah terdaftar lalu lakukan verifikasi eKTP di handphone itu. Setelah berhasil baru balik lagi ke handphone ini. Nah, sekarang kalian bisa lihat semua data sudah terverifikasi. Jangan lupa verifikasi email juga ya, silakan buka kotak masuk email kalian. Selanjutnya kita lakukan verifikasi dokumen digital. Pilih SIM apa yang akan kalian daftarkan. Di sini gua pilih SIM C untuk sepeda motor roda 2 dan masukkan nomor SIM. Untuk nomor SIM bisa lihat di kartu SIM masing-masing ya. Selanjutnya tinggal klik simpan data. Dan tunggu sebentar sampai ada pemberitahuan bahwa proses digitalisasi berhasil, lalu kembali ke halaman utama.
Di halaman utama sudah bisa kita lihat informasi tentang SIM yang kita daftarkan tadi. Sampai tahap ini kita sudah berhasil melengkapi dan verifikasi data yang dibutuhkan. Tahap keempat adalah tes psikologi. Tes psikologi bisa dilakukan secara online. Pada menu utama pilih SIM, lalu pilih submenu EPPSI. Maka kita akan diarahkan ke browser internet. Gua pakai Google Chrome. Akan tampil sambutan selamat datang di EPPSI. Klik lanjutkan dan lanjutkan aja ya. Kita akan dihadapkan dengan menu login. Karena kita belum punya akun EPPSI, maka kita klik pada link registrasi yang posisinya ada di bawah tombol login. Selanjutnya isikan data sesuai eKTP, masukkan juga email dan buat password untuk login ke EPPSI. Setelah semua data sudah terisi dengan benar, silahkan klik tombol daftarkan, lalu pilih OK. EPPSI akan meminta izin untuk penggunaan kamera, klik aja izinkan. Kita disuruh mengambil foto wajah kita, nggak perlu ganteng-ganteng amat, yang penting wajah menghadap ke depan, terlihat dengan jelas. Setelah mengambil foto dan klik OK, kita diminta memasukkan kode verifikasi yang dikirim ke email. Silakan buka kotak masuk email kalian, akan ada email dari EPPSI berupa kode verifikasi. Isikan kode verifikasi, lalu klik kirim. Akan ada pemberitahuan verifikasi berhasil, silahkan login. Nah, sekarang silahkan login menggunakan email dan password yang sudah dibuat tadi. Setelah berhasil login, kita akan dihadapkan dengan tampilan menu seperti ini. Untuk melakukan tes psikologi, silakan pilih menu tes psikologi. Kita diharuskan memiliki voucher untuk melakukan tes psikologi. Cara membeli vouchernya adalah dengan klik tombol hijau ini. Akan tampil pesan konfirmasi untuk memastikan bahwa NIK dan nama sudah sesuai eKTP, karena hasil tes akan langsung terhubung dengan aplikasi digital Korlantas Polri berdasarkan NIK. Kalau sudah benar, silahkan klik lanjutkan. Untuk biaya yang perlu dibayar yaitu sebesar Rp37.500. Untuk pembayarannya saat ini hanya bisa menggunakan virtual account Bank BNI, tapi untuk metodenya bisa pakai ATM bank lain. Bisa juga pakai OVO. Gue sendiri bayar pakai OVO. Pertama salin dulu nomor virtual account yang akan dibayar. Kemudian buka aplikasi OVO, pilih menu transfer, lalu klik mulai. Pilih ke rekening bank, pilih Bank BNI. Kemudian untuk nomor rekeningnya isikan dengan nomor virtual account yang sudah disalin tadi. Untuk nominal transfer harus sesuai dengan yang ada di EPPSI, yaitu Rp37.500. Jangan sok baik ya gaya-gayaan mau dilebihin gitu, jangan. Nanti malah nggak bisa terverifikasi. Kalau sudah selesai, klik tombol lanjutkan. Akan tampil konfirmasi transfer, bisa kita lihat nominal transfer dan biaya transfer sebesar Rp2.500. Jadi totalnya Rp40.000. Lanjut, klik transfer. Dan masukkan kode keamanan OVO kalian ya. Kalau sudah dibayar, silakan buka lagi EPPSI yang ada di browser, lalu klik cek status pembayaran. Kita akan dibawa ke menu utama. Di menu utama kita klik pada tab voucher. Nah, kalau pembayaran kalian sudah berhasil, maka tombol di samping nominal harga berubah menjadi hijau, bertuliskan gunakan untuk tes. Sebelum tes, gua ingatkan dulu, tes psikologi membutuhkan waktu lumayan lama. Sisihkan waktu kalian sekitar 1,5 sampai 2 jam untuk menjawab soal-soal yang diberikan. Soal-soalnya mudah kok, tapi butuh konsentrasi dan ada batas waktu untuk menjawabnya. Nggak usah sekarang juga nggak apa-apa, umpamanya kalian baru punya waktu nanti malam atau besok pun nggak apa-apa. Itulah enaknya online ya, bisa atur jadwal sendiri. Kalau kalian sudah siap untuk mengerjakan tes psikologi, silakan klik tombol gunakan tes. Selanjutnya kita diminta untuk mengambil foto wajah lagi. Kemudian kita diminta untuk menjawab 100 soal dan disuruh memilih setuju atau tidak setuju. Silakan baca pernyataan di atas dengan teliti, kemudian pilih jawaban kalian. Ada 5 pilihan yaitu STS artinya sangat tidak setuju, TS artinya tidak setuju, ATS artinya agak tidak setuju, S artinya setuju, dan SS artinya sangat setuju. Tidak ada jawaban benar atau salah. Pernyataan di atas adalah untuk menguji kejiwaan seseorang. Bisa jadi Anda psikopat? Oh ya, ingat ada waktu yang berjalan, jadi jangan terlalu lama berpikir sampai waktu habis. Karena kalau waktu habis akan langsung menuju ke pernyataan selanjutnya.
Usahakan konektivitas internet kalian stabil karena untuk tes EPPSI, gue sering sekali mengalami kendala. Bisa kalian lihat ketika sudah memilih jawaban dan menuju ke soal selanjutnya malah tampil peringatan undefined. Kalau terjadi seperti itu silahkan kalian pilih lagi jawaban kalian dan klik lagi soal selanjutnya. Tunggu aja sampai terbuka soal selanjutnya. Kalau terjadi error yang lebih parah lagi, contohnya seperti ini, mau pilih jawaban juga udah nggak bisa. Jangan panik, tetap tenang. Silahkan klik tombol 3 titik yang ada pada browser internet kalian dan pilih reload atau tombol panah melingkar. Intinya di reload lah halamannya ya. Tunggu aja, halaman sedang dimuat ulang. Lalu kita akan kembali ke menu utama. Pilih lagi tes psikologi, lalu pilih lanjutkan tes. Silahkan lanjutkan tesnya sampai selesai. Nah, kalau kita sudah menyelesaikan 100 soal tadi, kita akan lanjut ke tes kecermatan. Jangan khawatir, walau soalnya berupa angka, tapi ini bukan hitung-hitungan kok. Ini hanya untuk menguji kecermatan kita. Sebelum mengerjakan soal, baca dulu instruksinya dengan klik tombol tanda tanya yang ada di pojok kanan atas. Baca dan pahami, ada contoh soal dan jawaban juga agar kalian bisa lebih memahami cara menjawabnya. Total ada 10 tabel. Setiap tabel ada 45 soal yang perlu kalian jawab dengan waktu yang sangat terbatas. Silakan dikerjakan ya. Kalau sudah dikerjakan semua, maka kita akan mendapatkan hasil tes psikologi yang menyatakan apakah kita memenuhi syarat atau tidak. Kalau memenuhi syarat, akan tampil centang berwarna hijau. Silakan kembali ke menu utama. Tunggu sebentar, lihat pada lingkaran foto yang tadinya berwarna merah, kini sudah menjadi warna hijau. Selamat, Anda sudah memenuhi syarat tes psikologi. Langkah kelima, kita akan melakukan tes kesehatan. Silakan buka aplikasi Digital Korlantas Polri dan pilih menu SIM. Kemudian pilih submenu Erikes. Oh ya, sebelum lanjut ke tahap ini akan gue jelaskan dulu kendala terbesarnya. Erikes ini hanya untuk pendaftaran online aja. Kita tetap harus datang ke fasilitas kesehatan yang sudah ditunjuk dan pastikan juga mereka memang sudah bisa online ya. Karena gue sendiri mengalami kendala ini. Di aplikasi sih udah ada datanya, katanya bisa tes kesehatan di klinik yang ada di Polres Kabupaten gue nih. Tapi waktu gue datang ke sana ternyata mereka belum bisa melakukan tes kesehatan yang hasilnya terhubung ke aplikasi online. Alasannya karena mereka belum punya perangkatnya. Dan yang bisa itu di ibu kota provinsi, Polresta atau Polda. Lemes dong kaki gue karena jarak fasilitas kesehatan yang ditunjuk jaraknya 106 km dari rumah gue. Waktu tempuhnya sekitar 2,5 jam kalau lewat tol, soalnya pintu tol juga jauh. Naik motor bisa sampai 3 jam. Mana di Polres gue bolak-balik tanya ke tempat tes kesehatan, disuruh ke klinik yang ada di dalam Polres, disuruh balik tanya ke tempat tes psikologi, disuruh lagi tanya ke Satpas, disuruh menemui dokter yang bersangkutan tapi nggak ketemu, balik lagi ke tempat tes psikologi, nada mereka mulai tinggi. Padahal kan gue yang harusnya kesel ya nggak sih? Dan pada akhirnya gue dianjurkan untuk mengurus perpanjangan secara manual. Oh no. Gue udah niat buat konten edukasi perpanjangan SIM secara online. Jadi biarpun capek dan kesal, tetap gue lanjutkan tugas ini. Cukup ya curhatnya. Lanjut, setelah memilih Erikes, kita akan diarahkan ke Google Chrome lagi. Klik mulai sekarang. Kita akan dibawa ke menu utama. Lalu pilih menu pendaftaran. Siapkan nomor KTP atau NIK kalian. Klik mengerti. Tampil halaman login, kita klik daftar dulu ya. Isi data sesuai dengan eKTP, masukkan juga nomor HP, email, dan buat kata sandi. Kalau sudah diisi dengan benar, langsung klik tombol daftar. Sebelum login, kita perlu verifikasi email dulu. Silakan cek kotak masuk email dari Erikes dan lakukan verifikasi. Tunggu sebentar sampai aktivasi berhasil. Buka lagi Erikes, pilih profil dan ubah profil. Silakan login menggunakan email dan kata sandi yang sudah didaftarkan tadi. Setelah berhasil masuk, silakan pilih menu pendaftaran. Klik mengerti. Erikes akan meminta akses kamera, pilih izinkan. Silakan ambil foto wajah kalian dengan jelas dan isikan nick kalian pada kolom yang sudah disediakan. Jika nick yang kalian masukkan sudah benar, maka beberapa identitas kalian sudah langsung terisi berdasarkan data yang ada di eKTP. Untuk beberapa data yang kosong harus diisi. Di bagian ini juga kita perlu memilih lokasi fasilitas kesehatan tempat kita akan melakukan tes kesehatan.
Pilih tanggal kedatangan, sesuaikan dengan jadwal yang ada di fasilitas kesehatan yang kalian pilih. Lalu klik tombol lanjut dan setuju. Kemudian akan tampil formulir deteksi dini COVID-19, silahkan diisi. Isi juga formulir riwayat kesehatan. Kalau sudah terisi semua, tinggal klik lanjut, lalu setuju. Untuk melihat jadwal yang sudah dibuat, bisa memilih menu daftar booking. Silakan klik daftar booking yang ditampilkan. Masukkan kata sandi, maka akan ditampilkan QR Code yang nantinya akan kita tunjukkan kepada dokter ataupun tenaga kesehatan yang memeriksa. Silakan datang ke fasilitas kesehatan tersebut untuk melakukan tes kesehatan. Biayanya Rp30.000 untuk tes kesehatan dan kalau belum pernah cek golongan darah akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp10.000. Nah, kalau kalian sudah melakukan tes kesehatan, kita bisa lihat hasilnya pada menu hasil pemeriksaan. Statusnya sudah dibayar dan memenuhi syarat. Tes kesehatan selesai. Langkah ke-6, yaitu pengajuan perpanjangan SIM. Buka aplikasi Digital Core Lantas Polri, lalu pilih menu SIM, pilih perpanjangan SIM. Silakan baca syarat perpanjangan SIM, lalu klik lanjutkan. Isikan data yang diperlukan. Di sini juga kita perlu mengunggah foto yang sudah kita siapkan. Pertama adalah foto fisik eKTP, kedua foto fisik SIM, lalu foto tanda tangan di atas kertas putih, dan pas foto. Hati-hati jangan sampai tertukar ya. Unggah satu persatu, pastikan satu foto sudah berhasil diproses, baru lanjut unggah foto selanjutnya. Kalau sudah terisi semua, klik lanjutkan yang ada di pojok kanan atas. Akan tampil data kita termasuk nama orang tua dan berbagai data lainnya. Cek ulang apakah masih ada yang kosong. Kalau belum lengkap silakan dilengkapi dulu ya. Kalau sudah terisi semua tinggal klik simpan data. Selanjutnya adalah memeriksa hasil tes kesehatan dan tes psikologi. Silakan klik tombol cek kelengkapan data di bagian bawah. Tunggu sebentar, maka hasil request dan psikologi akan tercentang otomatis. Pada tahap ini gua mengalami kendala yaitu hasil tes psikologi tidak tercentang. Kemungkinan ePPSI mengalami error. Silakan buka lagi aplikasi ePPSI. Bisa dilihat yang harusnya lingkaran foto berwarna hijau, tapi ini menjadi merah lagi. Cara mengatasinya adalah dengan pilih tab hasil, lalu pilih pada daftar hasil tes. Tunggu sebentar dan di sini juga sering mengalami error, jadi harus sabar ya. Bisa diulang-ulang lagi kalau memang masih error. Kalau sudah tampil pernyataan memenuhi syarat, gulir ke bawah, lalu pilih tombol kembali ke beranda. Tunggu sebentar sampai lingkar merah berubah jadi hijau. Sekarang silahkan cek hasil tes psikologi, sudah tercentang. Kalau belum, klik sekali lagi pada tombol cek kelengkapan data. Kalau sudah tercentang, lanjut ke pemilihan Satpas. Pilih wilayah Polda, lalu pilih nama Satpasnya. Lanjut, isi rekening pengembalian. Kalau ternyata data kalian ditolak, maka uang perpanjangan SIM akan dikembalikan ke rekening tersebut. Lanjut lagi ke pengiriman atau pengambilan. Ada 3 pilihan, yaitu dikirim melalui Pos Indonesia, ambil sendiri di Satpas, atau diwakilkan. Karena lokasi Satpas yang jauh, maka gua pilih dikirim lewat Pos Indonesia. Tentunya akan ada biaya pengiriman ya. Lanjut, konfirmasi data, akan ditampilkan data-data yang sudah kita masukkan. Pastikan semuanya sudah benar ya. Kita juga bisa lihat rincian biaya PNPB SIM C yaitu Rp75.000, ditambah biaya layanan Rp10.000, biaya pengiriman dan pengemasan Rp32.001. Total yang perlu gua bayar adalah Rp117.001. Simpan data. Lalu aplikasi menampilkan rincian belanja. Pilih metode pembayaran. Hanya ada satu pilihan pembayaran yaitu melalui virtual account BNI. Begitu klik lihat nomor rekening, maka akan ditampilkan nomor virtual account BNI yang akan kita transfer. Kita hanya diberikan waktu 24 jam untuk menyelesaikan pembayaran. Saran gue sih segera dilunasi ya untuk menghindari kendala yang tidak diinginkan. Gue bayar pakai OVO aja. Caranya masih sama seperti pembayaran ePPSI. Salin dulu nomor virtual account-nya. Lalu buka aplikasi OVO, pilih menu transfer ke rekening bank. Isikan bank BNI ya. Pilih bank BNI. Pada nomor rekening isikan dengan nomor virtual account yang sudah disalin.
Nominal transfer harus sesuai dengan yang diminta. Kalau sudah, tinggal klik lanjutkan. Ada konfirmasi transfer, bisa dilihat ada tambahan biaya transaksi sebesar Rp2.500. Silakan klik transfer untuk melanjutkan pembayaran. Kalau sudah, buka lagi aplikasi Digital Korlantas Polri dan kita bisa lihat kalau pembayaran berhasil. Klik pada lihat proses transaksi untuk melihat status SIM kalian. Setelah pembayaran, statusnya menjadi 40%, hari kedua jadi 80%, dan hari ketiga gua sudah terima kiriman dari Pak Pos yang isinya SIM baru yang sudah diperpanjang masa berlakunya. Selesai. Nah, itu dia langkah-langkah yang perlu kalian lewati untuk bisa memperpanjang masa berlaku SIM secara online. Banyak juga ya langkah-langkahnya, tapi menurut gua sih ini sangat-sangat membantu karena kita nggak perlu kerjakan semuanya sekaligus. Bisa dikerjakan di waktu santai. Paling cuma tes kesehatan yang masih perlu datang ke fasilitas kesehatan atau dokter pemeriksa, itu pun cuma sebentar. Pastinya kita juga bisa menghindari pungli dari oknum-oknum nakal. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih.